Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada laprak yang ketiga. Pada laprak yang ketiga, kasusnya adalah sama, yaitu food delivery atau pemesanan makanan secara online di sebuah restoran. Kita masuk pada kelas diagram dengan ketentuan yang berlaku. Entitasnya ada 7 entitas. Di sini ada user, pelanggan, driver, restoran, menu, order, dan order details. Nah, user, user ini parent class, yang artinya parent dia punya anak. Ya, ini pelanggan dan driver, yang artinya setiap pelanggan dan driver itu masuk ke dalam user. Gitu. Dan relasinya ada 5, yaitu restoran, relasinya have, many, dengan menu. Jadi restoran berelasi dengan menu dengan relasinya itu bernama have many. Sedangkan pelanggan berelasi dengan order dengan relasinya itu make. Kemudian driver berelasi dengan order dengan nama relasinya itu deliver. Sedangkan order consist itu berelasi dengan order detail. Order berelasi dengan order detail dengan nama di, relasinya itu adalah consist of. Kemudian order detail dengan menu dengan nama relasinya itu refers to. Dan ketentuan one to many, many to one-nya setiap relasi. Baik, kita langsung masuk ke Draw.io. Di sini masuk ke kelas diagram. Karena kita menggunakan kelas diagram, jadi kita menggunakan list dari entity relation. Kita masukkan di sini list. Di sini, karena yang pertama adalah user, kan? Entitasnya adalah user. Dan dia sebagai parent class. Jadi di sini namanya kita ubah jadi user. Nah, atributnya ada apa aja? Di user itu kan pasti ada eh, apa ya? ID, ID. ID ini atributnya string kan? String aja. Coba kita lihat pada sebelumnya. Tuh, ID buku. Oke, integer. ID user. ID user. Integer 8. Oke. Oke, sesuai. Oke. Nah, terus selain ID, user juga pasti memiliki nama. Nih, eh, name itu minus saja lah ya, atau plus. Plus. Nah, name ini kita beri string. Stringnya 50 aja. Oh, char. Char cuy. Jadi pakai char ya. Char, kemudian selain punya ID dan nama, user juga pasti punya eh, karena ini pemesanan, jadi ada nomor telepon. Oke, nomor telepon. Nah, ini string ya. Dia berupa angka. 13 deh. Karena paling banyak nomor telepon sekarang itu 13. Oke, table nggak sih? Hmm,
Ya, kalau gitu kita kopas aja di sini ya. Oke, kita buat ulang di sini. User, user punya ID user. Di sini nama dari user. Di sini nomor telepon. Nomor telepon menggunakan string 13. Ini nggak perlu plus. Nah, selanjutnya dia langkah-langkahnya itu tentu adalah login, login dan logout. Nah, seperti ini. Ini baru user. Karena user punya dua anak, jadi kita bikin tabel lagi di bawahnya. Ini kita kasih nama user sebagai parents. Nah, di sini tadi anaknya adalah pelanggan dan driver. Oke, di sini pelanggan dan di sini driver. Karena sebagai anak, jadi anaknya itu yang mengacu pada parents-nya. Jadi kita tarik panah dari dua anak ini, pelanggan dan driver, ke parents, yaitu user. Ini kita kasih child. Nah, di pelanggan dulu kita masuk. Di pelanggan, pelanggan itu punya yang namanya eh, saldo kan, untuk melakukan pembayaran. Nah, aku sebagai pelanggan, jadi pakai minus untuk saldo. Kenapa? Karena aku nggak mau eh, apa ya, saldo aku tuh bisa dilihat oleh orang lain. Jadi maksud plus dan minus ini, kalau plus itu public, dia bisa dilihat oleh orang lain. Kalau minus itu dia private, jadi cuma aku yang bisa lihat. Jadi saldo aku nggak mau dilihat oleh orang lain. Jadi aku pakai saldo. Saldo ini apa ya, double karena dia bisa koma-koma kan. Misalnya aku punya uang 200.000 500 perak. Jadi double gitu. Terus selain aku punya saldo, aku punya nama. Nama. Ini aku hapus saja. Dan nomor telepon. Oh, nama dan nomor telepon nggak perlu lagi ada. Karena dia udah yang namanya inherited. Ini juga inheritance. Nah, maksud dari inheritance itu pelanggan ini apa ya, diwariskan oleh user atau parents. Jadi setiap atribut yang dimiliki oleh user sang parents itu akan diberikan atau diwariskan juga kepada anak-anaknya. Jadi pelanggan selain punya saldo dia juga punya ID user, punya nama dan punya nomor telepon. Nah, tentunya sebagai pelanggan aku bisa cek saldo dong. Cek saldo jadinya plus karena eh, supaya sistem tadi bisa mengecek saldo aku. Jadi aku kasih di sini plus. Dan selain aku bisa cek saldo, aku juga bisa update saldo. Update saldo maksudnya apa? Maksudnya top up. Kalau misalnya duitku kurang.
kayak gitu. Untuk driver berarti dia dia kan punya kendaraan, jadi dia harus punya nomor plat kendaraan tersebut, identitas dari kendaraannya. Dan itu plus karena sebagai kalau misalnya aku dari sisi driver, ya memang KB untuk diperlihatkan itu. Jadi number base. Oke, eh di sini teks ya, string aja. Selain itu eh, ada perkondisian di mana aku bisa mengambil atau enggak. Kalau aku ngambil berarti satu, yes. Kalau aku nggak ngambil berarti nol. Maksudnya aku tidak aku tidak ngambil karena ada alasan bahwa aku tidak bersedia untuk mengambil gitu. Jadi di sini available. Jenis datanya boolean. Jadi aku bisa mengambil atau tidak dari pesanan eh, sang pelanggan gitu. Caranya aku update status. Update status. Di sini nggak ada ketentuan untuk instruksi. Jadi kalau aku sebagai driver, aku harus punya yang namanya plat kendaraan motor aku dan apakah aku bersedia atau tidak dengan boolean tadi yes atau no. Kalau yes bersedia itu satu, kalau tidak atau no itu nol. Gitu. Dan aku harus update status bahwa untuk apa? Karena yang tadi sebelumnya kan di activity diagram bahwa driver itu eh, bisa menerima juga bisa menerima atau tidak. Terimanya itu yes, berarti satu, dan tidaknya itu no. Kalau misalnya tidak diterima ya tidak ada tidak ada yang terjadi, tidak ada kegiatan yang eh, apa ya, berelasi dengan driver nantinya. Gitu. Oke, di sini kita udah bikin 3 atribut, yaitu parent dan child. Selanjutnya kita buat atribut-atribut yang mandiri, yakni atribut yang tidak memiliki, tidak sebagai parents dan juga tidak sebagai child. Restoran, kita akan membuat itu restoran. Sini restoran. Di restoran ini punya nama, punya ID dulu. ID restoran. Kejar. Kemudian restoran juga punya nama. Kejar. Bateraiku sisa 10%. Aku ngecas dulu. Sebentar. Maafkan. Terus karena kan di sini selain punya nama juga tentu restoran punya yang namanya alamat, ya kan? Di sini alamatnya 100. Oke.
Dan restoran ini bisa melakukan yang namanya menerima order. Oke, order ID. Oke, gitu. Oke, selanjutnya menu. Copy, paste menu di sini. Sini menu. Di menu itu ada ID menu. Kemudian di menu, terus ada lagi ya, restaurant have many menu. Order details. Di menu ada nama menu, terus di sini harga. Harga berarti integer. Harga price aja lah. Harga price. Karena aku nggak tahu atribut untuk harga itu apa. Jadi ada nama menunya, ada harga menunya, terus ada ID menu. Di sini di menu itu kita bisa update price. Kenapa di sini update price? Karena coba sini new price. Karena di sini nanti eh, order detailsnya kan berrelasi dengan menu sehingga pasti order itu kan menanyakan berisi tentang harga-harga. Jadi butuh eh, update dari harga setiap pemesanan gitu. Dan di menu juga kan ada atribut harga. Jadi nggak mungkin dong relasinya kan apa ya? Di sini kan many to one. Jadi order details nantinya itu kan banyak pesanan sehingga perlu update harga dari setiap pesanan yang sudah dipesan gitu. Oke. Selanjutnya ada order. Kita bikin lagi tabel sini. Order. Di order ada ID order. ID wajib ya guys. Di setiap tabel ini wajib ada ID. Itu. Terus di sini ada tanggal pemesanan. Kapan setiap pelanggan itu memesan gitu. Terus ada statusnya. Status itu string. Status ini nantinya akan memberitahu bahwa status ini lunas apa belum dibayar gitu. Ini date time. Oke. Timestamp nggak sih? Timestamp. Oke.
Barulah nantinya eh, terakhir kita bikin order details. Karena order details ke menu, terus order dan order details. Jadinya kita taruh di tengah-tengah sini ya guys. Karena nantinya order details ini akan berelasi dengan order dan menu. Di order details ada ID orders. Terus ada jumlah. Oke. Berapa banyak sih setiap barang yang udah dipesan gitu. Ini integer. Ini nggak perlu. Nah, oh di order tadi masih sama ya. Oh, ini tuh pakai calculate total. Karena kita butuh yang namanya berapa misalnya pelanggan ini pesan es teh. Es tehnya 2. Jadi calculate totalnya 2 es teh. Setiap es teh itu pesannya tanggal berapa gitu. Karena pesan 2 jadi es teh 2 di sini masuk ke order. Di sini untuk order details kayaknya nggak perlu ini. Karena di order details itu dia hanya ya, dia sudah konsis dengan tabel order yang tadi. Sehingga tidak perlu ada tindakan apapun. Jadi hanya catatan saja yang ada di order detailsnya itu. Seperti itu. Nah, sekarang relasinya. Yang pertama, restoran have many menu. Berarti restoran dan menu. Relasinya restoran have many menu. Ini. Kenapa dia tidak mau diambil? Udah pakai panah asli saja. Di sini relasinya adalah have. Jadi setiap restoran memiliki menu. Relasinya tidak ada, maksudnya tidak ada ketentuan one to many-nya. Oke, jadi setiap restoran punya menu. Selanjutnya, pelanggan, setiap pelanggan membuat order. Satu pelanggan membuat banyak order. Pelanggan dan order. Berarti di sini. Relasinya disebut make. One to many. Berarti
Satu pelanggan itu di sini one to many. Di sini artinya one to many. Jadi satu pelanggan bisa memesan banyak order. Ya. Selanjutnya driver dengan order. Driver dengan order. Nama relasinya itu deliver. Deliver. Dengan one to many. Satu driver bisa banyak pesanan. Selanjutnya ada order consist, order detail. Order dan order detail. Ini agak rada-rada ya. Agak rada-rada guys. Udah sini aja. Biar cepat. Ini relasinya itu consist. Dengan one to many. Oke. Dan yang terakhir order detail dengan menu. Order detail. Nama relasinya itu reverse to. Yakni many to one. Banyak untuk satu detail orders.
Selesai. Nah, kita balik lagi kesimpulannya. Jadi, kita membuat yang namanya trouble atau karakter untuk user, di mana user ini sebagai parents. User memiliki ID user, memiliki nama, dan memiliki nomor telepon. User ini bisa login dan logout. Karena user sebagai parents, maka dia punya anak, child. Childnya ada dua, yaitu pelanggan dan driver. Jadi yang artinya, pelanggan itu user, driver itu juga user. Nah, perbedaan dari pelanggan dan driver, pelanggan itu punya saldo. Sedangkan driver dia punya karakter karakter atribut yang namanya number vehicle, yakni nomor plat gitu, kendaraan dan available. Available dengan kategori boolean itu maksudnya dia tersedia apa enggak. Kalau dia tersedia, dia menerima pesanan. Jika enggak, maka nol, dia enggak akan menerima pesanan karena mungkin dia punya penumpang yang lain, pelanggan yang sudah dia terima sebelumnya. Nah, di sini pelanggan bisa melakukan cek saldo dan pelanggan bisa update saldo. Update saldo itu seperti top up gitu ya. Ini top. Nah, kemudian kita juga bikin restoran. Di restoran ini ada ID restoran, ada nama restoran, dan ada alamat. Kemudian restoran bisa melakukan accept order seperti yang pada laprak kedua yang sebelumnya, dia bisa menerima dan menolak pemesanan. Kemudian ada menu. Di menu ini ada ID menu, ada nama menu, dan ada harga menu. Nah, di menu ini bisa melakukan update price karena nantinya akan dikalkulasikan di order details gitu kan. Punya apa ya namanya? Punya relasi dengan order detail sehingga perlu update menu. Karena kan misalnya pelanggan pengen nambah menu, jadi dia harga menunya itu harus update gitu. Selanjutnya ada order. Di order ini ada ID order, ada tanggal, dan ada status. Status order ini apakah dia sudah lunas atau belum. Nah, terus di order ini bisa calculate total. Misalnya dia mesan ST, tapi ada 4 orang, jadi ada 4 ST. Jadi dikalkulate 4 ST. 4 dikali harga ST. Order details ini mencatat keseluruhan yang terjadi pada menu dan order. Isinya nanti total harga dan berapa jumlah harga. Misalnya nambah, berarti ada update price, ada penambahan harga. Semua dicatat di order detail. Untuk relasinya, ini inheritance itu artinya mewariskan atau diwariskan. Jadi karena pelanggan dan driver itu termasuk user, jadi inheritance dia mewariskan 3 atribut dari users. Untuk driver ke order, itu driver akan mengantarkan pesanan. Sedangkan pelanggan dan order itu pelanggan membuat pesanan gitu. Untuk restoran ke menu, dia restoran punya menu. Dan untuk menu ke order details itu menu merepresentasikan apa ya? Mendistribusikan menu-menu atau pesanan kepada dan dimasukkan ke order details. Yang artinya order details akan menampung apa yang sudah dipesan oleh pelanggan dari menu. Kalau order ke order details tentunya apa ya? Untuk masalah harga dan pemesanan dari barang-barang yang udah dipesan tadi. Seperti itu. Dan inilah yang dinamakan class diagram. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya ternyata.